selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Rock Diven. Pada saat ini mata Xiaoyan sepertinya memiliki nyala api yang membara, meskipun ada kekuatan yang kuat meledak dari ujung jari Suzu. Tapi ketika dia hendak membunuhnya, kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat tajam, dan sosoknya menghilang seketika. Kemudian dia bergerak di belakang Suzu. Meskipun ini adalah sebuah terobosan, hanya saja Anda belum sempat memahami maknanya. Jadi tidak peduli bagaimana Anda bisa meningkatkan kekuatan Anda, itu bukanlah kekuatan asli Anda. Tepat ketika suara Suzu terdengar di telinga Xiaoyan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kemudian sebuah kekuatan yang sangat kuat menyapu ke arah Xiaoyan dari atas, sehingga membuat sosok Xiaoyan langsung membungkuk. Pada saat yang sama, Suzu yang berdiri terpisah di kejauhan. Dia mengulurkan telapak tangan raksasanya yang tak terlihat ke depan untuk menekan Xiaoyan. Seolah-olah dia lebih tinggi dan bangga saat ini. Sementara Xiaoyan seperti semut yang tidak mampu melawan. Anda masih terlalu lemah dan tidak seperti yang dikabarkan. Sekarang Anda akhirnya akan dijarah oleh saya. Suzu mencibir dan jari-jarinya langsung menekan ke depan seolah-olah dalam pandangannya. Xiaoyan bahkan bukan seekor semut. Sombong! Anda pikir saya tidak tahu mengapa Taisu Anda tidak berani masuk secara langsung dan hanya mengirim sampah Taisu Anda untuk membunuh saya dengan cara apapun? Atau karena Anda takut pada saya? Tepat ketika Xiaoyan berteriak dengan keras, aura di tubuh Xiaoyan terus meledak. Kemudian dia meningkatkan kekuatannya dengan gila-gilaan, sehingga sosok Xiaoyan yang membungkuk pelan tegak, dan matanya menatap Suzu dengan mata yang sangat dingin. Jelas sebenarnya Xiaoyan dapat melihat bahwa sosok Suzu yang muncul di depannya bukanlah tubuh yang asli. Dia seharusnya bisa datang ke tempat ini melalui formasi dan menggunakan metode yang sama seperti yang digunakan Suqian Taiyi sebelumnya, untuk membiarkan avatarnya datang. Jadi sosok ini bukanlah tubuh aslinya. Meski begitu, sosok itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiaoyan saat ini. Namun sumber dari semua kekuatan Xiaoyan saat ini, dia menggunakan kemarahan Zhongyan, yang merupakan keterampilan bertarung tingkat transenden yang diberikan kepadanya oleh Ni. Dengan cara ini, setelah kemarahan masuk ke dalam hati Xiaoyan, dia bisa meledakkan kekuatan yang kuat. Apalagi Xiaoyan melihat ratu yang terluka parah dan dicekik oleh Suzu sebelumnya, dan itu menjadi pemicu kemarahan tersebut. Kemarahan Zhongyan pada saat ini mengangkat kepalanya dengan mata tegas. Tiba-tiba Xiaoyan mengangkat telapak tangannya yang mengandung 3 nyala api dan langsung bertabrakan dengan keras. Tuar! Jelas, kali ini telapak tangan Xiaoyan berbeda dari sebelumnya. Bahkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena selain nyala api, di dalamnya juga terdapat kekuatan aturan yang membentuk dunia. Oleh karena itu, telapak tangan Suzu yang tak terlihat langsung meledak dengan suara memekakkan telinga. Bahkan, lengan Suzu terpental. Segera, Xiaoyan mengambil 2 langkah ke depan, kemudian nyala api 3 warna melonjak dan terjalin di depannya. Bahkan tanpa Xiaoyan harus melakukan apapun. Teratai api 3 warna mengembun di depan Xiaoyan dan terbang langsung ke arah Suzu. Bangunan yang sudah menjadi bangunan tetaplah bangunan, dan bangunan yang sudah lemah tetaplah bangunan lemah. Hal-hal yang sementara waktu dapat meningkatkan wilayah Anda, pada akhirnya salah dan sama-sama rentan. Sambil mencibir, Suzu membalikkan telapak tangannya ke atas dan mengayunkannya ke arah teratai api 3 warna tergeletak yang menyapu ke arahnya. Bahkan sebelum mendekat, teratai api 3 warna yang mengandung kekuatan pemusnahan yang mengerikan langsung dihancurkan. Seolah-olah teratai api 3 warna tidak pernah ada sama sekali. Melihat itu, Xiaoyan membuka telapak tangannya lagi, kemudian nyala api dan guntur tiba-tiba keluar. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengambil 7 langkah berturut-turut. 7 langkah mengejutkan para dewa. Segera,
7 bayangan kaki besar sementara mengguncang kehampaan dan langsung melangkah menuju Suzu. Pada saat ini, teratai api dan guntur juga telah mengembun menjadi teratai kembar. Saat Xiaoyan mengangkat tangannya, teratai api dan teratai guntur langsung bertabrakan dengan keras, seolah-olah teratai itu akan meledak kapan saja. Tapi sekarang, kekuatan Xiaoyan telah meningkat hingga Xiaoyan bahkan tidak tahu ranah apa yang telah dia capai. Karena Xiaoyan hanya merasakan aliran kekuatan yang stabil di tubuhnya. Namun Suzu sepertinya tidak merasakan tekanan apapun di depannya, yang menunjukkan bahwa jarak kekuatan di antara Xiaoyan dan Suzu masih ada celah yang cukup besar. Meskipun keterampilan bertarung kemarahan Zhongyan yang diturunkan Nie kepada Xiaoyan adalah keterampilan bertarung ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa jarak kekuatannya dengan Suzu sedikit menyempit. Tapi dia hanya bisa digunakan ketika dia di ambang kematian. Namun saat pertempuran ini baru saja pecah, Xiaoyan bahkan tidak merasakannya. Dia hanya merasa kesadarannya semakin jelas. Seolah-olah semuanya tampak kembali lagi. Dan ada bola api di dalam hatinya. Hanya saja, Xiaoyan tidak tahu, bola kemarahan yang cukup gila ini bisa membunuh avatar Suzu di sini. Tepat ketika Suzu sedang menahan 7 langkah mengejutkan para dewa dan akhirnya menghancurkannya. Sekarang teratai kembar terus terjalin dan bertabrakan. Kemudian teratai ganda api dan guntur akhirnya terbentuk. Jelas, dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkannya jauh lebih singkat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, teratai ganda ini jauh lebih kuat dari teratai kemarahan Buddha yang sederhana. Pada saat ini, teratai ganda api dan guntur langsung menyelimuti kehampaan yang membuat seluruh tubuh Suzu juga terbakar. Bahkan, baik Ye Beijing dan Suqian Taiyi, mereka dengan cepat mundur dari jangkauan dampak teratai ganda api dan guntur. Kali ini sepertinya tidak ada yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran antara keduanya. Melihat pemandangan itu, Ye Beijing memegangi wajah cantiknya dengan tangannya. Bahkan matanya penuh dengan kekaguman pada Xiaoyan. Tapi ketika dia melihat wajah Suzu, dia juga tertarik. Karena wajah Suzu tampak lebih jelas saat diperbesar lebih jauh. Kemudian, sudut mulutnya yang perlahan naik. Sekarang, saya agak percaya bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Sun Shang. Hanya saja kekuatan Anda masih jauh dari Sun Shang. Logikanya, jika Anda benar-benar adalah Sun Shang, saya bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Tepat ketika suara Suzu keluar perlahan, tiba-tiba asap dan kegelapan menyebar dengan cepat di sekelilingnya. Bahkan teratai ganda api dan guntur sepertinya langsung tertelan lapisan kabut hitam. Sekarang kekuatan aturan Anda tidak cukup kuat. Jika Anda bisa mencapai level saya, Anda mungkin bisa bersaing dengan saya. Tapi sayangnya, Anda tidak lagi memiliki kesempatan itu, karena Anda akan segera musnah. Di bawah cibiran Suzu, teratai ganda api dan guntur Xiaoyan terdengar meledak dalam kabut hitam. Kemudian menghilang begitu saja, seolah-olah dampak ledakan teratai api dan guntur berubah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya di bawah metode Suzu, tampaknya tidak peduli kekuatan aturan apa yang Xiaoyan gunakan. Itu masih tidak ada gunanya di mata Suzu, yang menunjukkan kekuatan aturan yang dimiliki Suzu jauh lebih kuat, sehingga dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Seolah-olah semua metode yang ditampilkan Xiaoyan tampak sangat rapuh. Tiba-tiba Suzu membuat isyarat perbandingan dengan ibu jari dan jari telunjuknya untuk ditunjukkan kepada Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kegelapan menyelimuti matanya, dan saat Xiaoyan melihat sekeliling, seolah-olah ada lapisan kabut hitam yang menyelimutinya. Tepat ketika Xiaoyan tertutup kabut hitam, mata Ye Beijing dan tabib istana Suqian Taiyi langsung melebar karena terkejut. Pemusnahan! Saat suara Suzu keluar lagi, Xiaoyan segera ditelan kegelapan. Kemudian tubuhnya tiba-tiba tampak membusuk dengan sangat cepat. Merasakan itu, hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam karena dia tidak merasakan arah serangan yang jelas, sehingga dia tidak mungkin menemukan cara untuk melawan. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah
seluruh tubuhnya sendiri dimusnahkan dalam kegelapan. Ternyata kekuatan aturan Suzu adalah perintah kegelapan. Jadi tidak heran dia jauh lebih kuat dari saya. Pada saat ini bibir Suqian Taiyi memutih. Sepertinya dia belum pulih dari pertempuran ini. Tiba-tiba suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar di telinganya, sehingga membuat Suqian Taiyi secara naluriah gemetar dan segera menjauh. Namun saat melihat Ye Beijing bersembunyi di kejauhan, Suqian Taiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, bahkan mengeluarkan suara sarkastik dengan nada menghina. Namun Ye Beijing seperti tidak peduli dan terus melihat pertempuran itu, karena dia juga ingin melihat keadaan seperti apa yang bisa dihadapi Xiaoyan. Seharusnya dia tidak akan mati dalam pertempuran ini. Sangat disayangkan, avatar Yuyan telah dihancurkan, dan dia belum tinggal bersama saya. Jika tidak, semua usaha yang saya lakukan akan terbuang sia-sia. Saat Ye Beijing memandang Xiaoyan, dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ratu yang mengenakan gaun putih panjang berlumuran darah tetap tenang. Dia merasa sedikit aneh. Menurut rumor yang saya dengar, pavilion Tianji di bawah pengaturan Ratu Sensi adalah yang terbaik. Dan sekarang tampaknya hal itu memang layak diterima. Mungkinkah Ratu ingin menggunakan metode ini untuk memungkinkan Xiaoyan memperoleh pencerahan dalam pertempuran ekstrim ini? Oleh karena itu, Ratu tidak terburu-buru menyelamatkannya. Sebelumnya, saya juga berpikir, meskipun Xiaoyan sedikit lebih lemah saat ini, tapi dia tampaknya cukup sulit untuk dibunuh. Nah, sampai di sini dulu cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.